Ya, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, terkhusus yang ada di Kota Tambua. Salam sehat, salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba live terkait dengan berita kemarin hingga hari ini, ya, terkait dengan kebiasaan masyarakat yang ada di Kabupaten Belu ini. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, sebenarnya saya tidak mau live terkait permasalahan ini, tapi saya mencoba untuk menyampaikan kepada publik dalam live ini. Saya berbicara di sini, saya tidak berbicara pelanggaran secara hukum. Tapi saya mencoba untuk berbicara terkait dengan dampak daripada permainan yang melanggar hukum tersebut. Dampak ekonomi. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kebiasaan yang ini, yang sudah dilakukan mungkin sudah sekian lama, kok saya baru saat ini lihat kok ini ada berita. Maksudnya ini kan sesuatu hal yang perlu saya pertanyakan juga. Kenapa saya mencoba menyampaikan ini kepada publik? Karena dampak ada ekonomi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dampak daripada yang teman-teman tulis tersebut. Coba setiap hari teman-teman investigasi, coba turunlah ke tempat di mana ada permainan yang dimaksud oleh teman-teman tersebut. Coba lihat, ada ekonomi yang tumbuh tidak? Ada masyarakat yang mendapatkan penghasilan tidak? Ya. Karena di tempat permainan itu, di situ terdapat ada ibu-ibu yang berjualan, entah itu mereka menjual aqua, mereka menjual rokok, mereka menjual makanan, sayur mayur. Ada penghasilan di situ yang mereka dapat. Ada bapak ibu yang memelihara ternak. Kenapa saya mencoba untuk ini menyampaikan kepada publik? Ini adalah kebiasaan yang sudah sekian lama yang sudah terjadi di kabupaten ini, yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi 2 hari terakhir ini ramai di media. Maka saya mencoba untuk menyampaikan ini kepada publik. Saya tidak membatasi bahwa itu silakan. Itu adalah hak daripada teman-teman yang memiliki kapasitas, memiliki bidang dalam tulisan tersebut. Tidak. Hanya di sini saya mau mengajak kepada teman, coba melihat dampak. Ya. Apakah pemerintah daerah per hari ini sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan kah? Atau sudah menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka-mereka yang tidak? Ini saya mau sampaikan bahwa ini sangat banyak masyarakat yang bergantung hidup pada ini. Pada hal yang teman-teman tulis tersebut. Yang artinya minta maaf. Barang ini bukan sesuatu hal yang baru tiba-tiba ini kita ketahui bersama, oh ini barang ini baru berjalan. Wah, ini kan apakah selama ini kita semua tidak melihat bahwa barang ini sudah berjalan sekian lama? Terus
kenapa baru-baru sekarang ada pemberitaan? Maksud ini juga menjadi satu pertanyaan saya kepada teman-teman semua. Saya hanya berpikir, oke lah, saya kalau misalnya disebut bahwa bilang, oh Vicky aktivis berada di tempat permainan judi, saya tidak pungkiri, saya ada. Tapi saya tidak pernah menyusahkan masyarakat. Itu tolong digarisbawahi. Lebih baik saya miskin harta daripada saya miskin orang. Itu prinsip saya. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di kabupaten ini yang mau dibilang luput daripada pemberitaan. Contoh di pemerintahan daerah hari ini, rangkap jabatan PLT yang sudah kadaluarsa. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah ditulis bahwa oh ini PLT ini menjabat sudah sekian-sekian. Saya tidak pernah mendengar itu. Belum lagi dugaan perjalanan dinas yang ada di dinas kesehatan. Banyak. Saya hanya meminta tolonglah, ini masyarakat kecil. Saya tidak berbicara terkait dengan itu hak teman-teman, silakan menulis dan saya tidak mengintervensi. Dan saya juga bukan seorang yang punya kapasitas untuk menulis seperti begitu. Karena saya tahu diri, saya tidak memiliki legal standing. Tapi bicara untuk kepentingan masyarakat kecil, saya selalu berdiri di garis depan. Saya tidak peduli. Apa yang mau saya sampaikan, saya sampaikan. Kenapa saya bicara seperti begitu? Per hari ini saja, harga beras itu paling rendah itu 15.000. Terus kalau tiba-tiba, apa yang menjadi mata pencarian mereka? Walaupun barang ini secara undang-undang dilarang. Tapi kita bicara juga tentang kemanusiaan tadi. Sudahkah pemerintah daerah ini sudah menyiapkan lapangan kerja untuk mereka? Jangankan bicara lapangan kerja, teko yang ada saja diberhentikan begitu banyak. Ya. Saya pada kesempatan ini saya mencoba untuk live. Saya menyampaikan kepada publik apa yang terjadi. Karena saya tidak melihat dari permainan yang terjadi, tapi saya melihat dampak ekonomi yang terjadi di sekitar permainan tersebut. Bagi saya yang bermain itu adalah orang-orang yang memiliki penghasilan lebih. Bagi saya pribadi. Tapi efek daripada mereka bermain itu, ada ekonomi yang tumbuh di situ. Orang beli aqua, orang beli rokok, orang beli sayur, orang beli makanan, dan itu terjadi. Kalau memang apa yang saya katakan ini juga bohong, silakan investigasi dan lakukan. Lihat setiap hari apa yang terjadi. Bila perlu wawancara mereka yang berjualan. Berapa yang mereka dapat per hari? Bila perlu datang juga di rumah makan yang ada di Kota Tambua pada saat malam hari. Warung Desi atau Pondok Salero yang setiap malam. Coba tanya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ya. Saya pribadi pun tidak sempurna. Tapi saya masih punya nurani yang berpihak kepada masyarakat kecil. Saya selalu menahan ego saya. Kalau ada yang memfitnah saya, atau mungkin saya dengan saudara saya Haman, kalau ada yang mengatakan bahwa kami dapat jatah, biarkanlah Tuhan yang menjawab apa yang menjadi tuduhan mereka. Jangan sampai mereka yang menuduh kepada kami itu, jangan sampai tiap bulan diduga mendapat jatah. Terus tiba-tiba rewel, hati-hati. Karena kami juga memiliki data. Hati-hati.
Sekali lagi saya sampaikan, kalau saya disebut bilang aktivis tempat judi, saya tidak peduli, saya tidak peduli. Bagi saya, you siapa? Toh saya dengan masyarakat aman-aman saja. Yang penting saya tidak merugikan masyarakat. Hidup ini tidak perlu gengsi, tidak perlu sok. Oh saya, oh tidak perlu. Berbaurlah dengan masyarakat kecil. Dengarlah keluh kesah mereka, canda tawa mereka, menjadi hiburan tersendiri. Maka kita akan kaya terhadap sesama. Kalau dalam kehidupan kita pilih-pilih, susah baru kita bingung jalan kemana yang harus kita tempuh. Jadi kepada semua masyarakat saya menyampaikan kepada publik dalam kesempatan ini. Saya mau menyampaikan bahwa secara aturan undang-undang bahwa itu melanggar hukum. Tapi bicara tentang kemanusiaan, coba kita lihat dampak ekonomi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ya. Yang tadi seperti saya katakan, bagi saya orang-orang yang melakukan permainan tersebut, atau sabung ayam, bagi saya mereka punya penghasilan lebih. Tapi saya melihat ada ekonomi yang tumbuh di sekitar tempat permainan tersebut. Karena ada ibu-ibu yang berjualan di situ. Baik itu berjualan makanan, sayur mayur, aqua, rokok, dan sejenisnya. Ini yang mau saya sampaikan kepada publik. Berarti ada ekonomi yang tumbuh di situ. Setidaknya kalau kita sudah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan, setidaknya kita mendukung atau kita melihat, merasa simpati kepada apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan hidup per hari ini. Toh nyatanya mereka tidak pernah usil dengan kita kok. Dan mereka juga tidak pernah merugikan kita. Kalau tiba-tiba ada yang mengatakan hari ini baru, kakak ini, ini om pikir orang tuh, saya bilang begini, ini barang kan bukan sesuatu hal yang baru terjadi di kabupaten ini jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari ini sudah terjadi di kabupaten. Terus kenapa kita semua harus baru tiba-tiba kita serebok dan kita panik? Oh, barang ini sudah terjadi, sudah sekian lama. Pertanyaan saya, barang ini sudah sekian lama sudah berjalan. Apakah kita ini, artinya kita hanya diam begini, kita juga tidak ada kontribusi, atau kita tidak mendapatkan sesuatu? Ini juga perlu kita dalami dan kita pertanyakan. Ya toh? Jawabannya kan simpel. Ini kan bukan baru hari kali ini baru terjadi. Ini sudah sekian lama. Terus baru tiba-tiba orang, ini begini, kan ini kan bukan sesuatu hal yang baru bagi saya. Ini kan sudah sekian lama terjadi. Nah, pertanyaan saya, apakah sekian lama ini berjalan ini, apakah kita kok kosong? Kan tidak, kan pertanyaan saya. Ada dagingnya, kita makan daging bersama, seperti di warung, makan di warung sama-sama. Maka saya menyampaikan kepada publik, kalau memang betul-betul ingin bahwa masyarakat harus berubah ini perilaku mereka untuk mereka harus bisa bekerja, maka besok itu saya coba untuk mengumpulkan semua mereka yang terlibat daripada ini pelanggaran yang dimaksudkan tersebut, supaya coba saya mau melihat kira-kira tidak banyak mereka yang mungkin ya kurang lebih yang aktif itu ada sekitar 2.000 orang. Taruhlah sekitar 500 orang minta pekerjaan di Pemda, pasti Pemda juga orang Tetum bilang ulun moras. Kalau memang hari ini ada mengatakan, oh kau hanya makan minum dari judi, saya bilang itu silakan kau beropini, bagi saya tidak menjadi masalah. Yang pasti kau iri dengan saya, karena saya dekat dengan mereka.
Apakah kau yang tahu dari mana sumber penghasilan saya? Kan kau tidak tahu. Saya Vicky Nakiri kalau difitnah untuk orang banyak saya tidak menjadi masalah. Kan kau kan tidak tahu. Kau hanya bisa memfitnah. Bagi saya tidak menjadi masalah. Tapi apa yang saya sampaikan pada saat ini itu benar-benar keluar dari lubuk hati saya. Dan saya melihat kehidupan, ada ekonomi yang tumbuh. Atau tidak usah jauh-jauh. Pada saat kematian saja kita bisa lihat ada permainan yang ada di situ. Ada tidak di sekitar situ ada yang berjualan? Ada tidak yang berjualan? Nah, itu sudah tidak, itu apakah tidak ada ekonomi yang tumbuh di situ? Coba teman-teman tolong investigasi dan lihat. Kalau saya mengarang-arang saya mohon maaf. Tapi kalau realita yang terjadi seperti itu tolong juga disampaikan kepada publik supaya kita fair. Inilah yang saya mau sampaikan kepada publik pada kesempatan yang ini. Kalau dugaan permasalahan-permasalahan di kabupaten ini sangat banyak, sangat kompleks. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa waktu yang lalu kita sempat heboh gara-gara pupuk bersubsidi masuk ke Timor Leste. Sampai hari ini kan kita tidak tahu kejelasan. Tapi diam. Seakan-akan digulung gelombang masuk ke tengah laut dan hilang. Disapu ombak. Terus yang kedua coba kita semua jeli lihat saat ini, keadaan saat ini. Contoh, tidak usah jauh-jauh. PLT Inspektorat yang hari ini sudah lebih daripada masa yang sesuai dengan aturannya. Mau saya katakan sudah kadar luas. Terus saya mau sampaikan di dinas ini kepala keuangan itu adalah suami daripada PLT Inspektorat. Tapi saya tidak pernah ada terus. Oh ini ada ini istri di sini, suami di sini. Dan saya juga sampai hari ini tidak tahu audit inspektorat terkait dengan penggunaan ADD baik di pemerintahan desa maupun. Sampai hari ini kami juga tidak pernah tahu. Terus temuan BPK di dinas kesehatan yang perjalanan sekian miliar. Sampai hari ini kan luput daripada pemberitaan. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak punya kepentingan apapun. Saya tegaskan sekali lagi. Saya hanya melihat dan memahami keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Belu per hari. Karena saya melihat mama-mama yang berjualan di tempat permainan itu, saya merasa senang karena ada ekonomi yang tumbuh di situ. Kalau ini juga salah ya saya mohon maaf. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan kepada publik per hari ini. Karena saya pribadi tidak munafik. Kalau ada yang bilang, oh aktivis tempat judi, saya tidak peduli. Saya bilang bagi saya epen, tidak ada urusan. Karena saya tidak merugikan Anda. Dan saya tidak gengsi ketika berada dengan mereka. Dan saya tidak jaga image ketika saya duduk dengan mereka. Berbaur apa adanya. Memahami keadaan mereka. Dan tadi saya bilang, miskin harta bagi saya barang biasa. Tapi kalau kaya akan manusia itu hal yang luar biasa. Di mana-mana saya berada di situ, saya diperlakukan dengan baik. Itu bagi saya sudah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang bilang, oh itu Vicky dan Hamad dapat jatah. Saya bilang silakan, tanyakan. Jangan sampai kalian yang menuduh itu kalian yang dapat. Tiap bulan ada
dapat dapat sesuai dengan jatah, itu agak rawan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, di akhir live ini saya hanya mau tegaskan kepada kita semua. Sekiranya kalau kita sudah tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi teman atau saudara kita, atau orang yang ada di sini, minimal kita tidak perlu usirlah dengan kehidupan yang mereka jalani hari ini. Karena toh mereka juga tidak pernah menyusahkan kita. Ya. Dari sudut kota Belu, saya pikir sebelum mengakhiri live saya hanya menyagaskan kepada kita semua. Marilah kita sama-sama menjaga Kamtipmas. Jauhi perbuatan-perbuatan anarkis. Mari kita jaga baik-baik kabupaten ini agar menjadi kabupaten yang penuh cinta, damai, aman, tentram. Hilangkan budaya yang tukang gosip itu. Cukup gosip itu ibu-ibu yang tukang nonton sinetron saja. Jangan kita laki-laki juga ikut gosip. Gosip karena faktor iri itu memalukan sekali. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada publik pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari sama-sama kita jaga Belu ini menjadi lebih baik.